Dan hari ini kita akan rencananya nanti mendeklarasikan yang masuk ke FPPI untuk wilayah poros Jawa Timur dan Indonesia Timur. Dan mudah-mudahan setelah ini akan bergabung yang lainnya. Dan hari ini juga Jumat Keramat. Mudah-mudahan ada hal-hal yang kedepannya memang betul-betul, kalau tadi dikatakan membentuk serikat pekerja itu hal yang mudah, yang gampang, yang sulit gitu. Tapi sebetulnya kalau hanya sekedar dicatatkan itu juga hal yang mudah. Persoalannya yang sulit dari membentuk organisasi pekerja itu adalah, kalau Bung Karno bilang, rapihkan organisasi serikat pekerjamu serapih-rapihnya. Itu adalah tantangan kita ke depan. Yang namanya serikat buruh di Indonesia itu jumlahnya mungkin juga nggak kira-kira. Satu perusahaan aja bisa ada 2-3 serikat buruh. Tetapi ternyata tadi Ibu Agatha katakan, persoalan-persoalan klasik yang ada saja di internal perusahaan itu tidak bisa diatasi. Artinya kita perlu melakukan otokritik. Otokritik terhadap bagaimana sistem dan mekanisme yang terjadi di serikat buruh di Indonesia. Kalau zaman pemerintahan Bung Karno, serikat buruh itu seperti yang sekarang ada di negara-negara lain. Mereka sangat kuat. Mereka bukan hanya berjuang untuk memperbaiki nasib pekerja di perusahaannya, tetapi serikat buruh, serikat pekerja di luar negeri sekarang ini. Saya baru kembali dari Australia, saya juga pernah ke Argentina, saya pernah ke Kuba, saya pernah ke beberapa negara lain, ya. Dan itu sebetulnya adalah model serikat buruh, serikat pekerja yang terjadi pada zaman Bung Karno. Bagaimana organisasi-organisasi buruh dan pekerja, mereka betul-betul orang-orang yang bukan hanya militan, bukan hanya progresif, tapi juga cerdas. Artinya cerdas, dikatakan bahwa yang namanya aksi dari gerakan buruh itu bukan sekedar demonstrasi. Nah, ini catatan yang juga penting menurut saya. Betul sekali tadi Pak Dwi katakan, jangan dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, demo kok dikit-dikit. Jadi ada hal yang dikatakan aksi itu apa sebetulnya. Ini saya berharap dari FPPI ini kita bisa memunculkan sebuah metode berserikat, cara berserikat, dan target-target berserikat yang jelas, terukur, transparan, ya, sehingga apa yang dikatakan aksi oleh FPPI adalah segala tindakan untuk memperbaiki nasib pekerja di seluruh Indonesia, bukan hanya di yang mereka bergabung di FPPI. Sehingga yang dilakukan itu bukan sekedar demonstrasi. Jadi kalau semua tindakan artinya ya segala daya upaya, baik itu melakukan lobby, baik itu melakukan pendidikan, baik itu melakukan propaganda lewat selebaran, membuat buletin, kerja di media sosial sekarang ini, kita punya medsos, ya, yang itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyebarkan gagasan-gagasan, ide-ide, dan kemudian semangat pergerakan, sehingga gerakan buruh kita bukan hanya gerakan untuk menaikkan upah. Gerakan buruh kita bukan hanya gerakan untuk status kerja. Gerakan buruh kita bukan hanya bagaimana ada bonus, bisa naik haji. Ya, dapat 15 kan TKB-nya. Tapi gerakan buruh di FPPI ini menjadi mimpi besar saya, Pak Armuji. Gerakan buruh kita harus menjadi gerakan politik. Ketika menjadi gerakan politik, maka dia masuk pada keputusan-keputusan politik. Kita tidak lagi bicara wilayah-wilayah di perusahaan masing-masing, tapi kita mendorong lahirnya keputusan-keputusan politik yang itu betul-betul dibidani, diadvokasi, ya, disusun bukan dari mereka yang tidak dari lingkungan pekerja. Keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif harus hadir betul-betul dirancang oleh pekerjanya sendiri, sehingga mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak bagi pekerja. Nah,
ini tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tapi sebagai pilot project, ini mumpung sekarang sedang dibahas Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja untuk Provinsi Jawa Timur, kita juga mungkin bisa segera membentuk tim pendampingan. Tadi Bung Jamang sudah katakan. Nanti kita lakukan bagaimana ada tim advokasi legislasi, ya, tim yang mengadvokasi bagaimana kebijakan-kebijakan tenaga kerja di Surabaya itu masuk pemikiran-pemikiran dari FPPI di dalamnya. Tetapi bukan mau cari untung. Persoalan yang juga sangat memprihatinkan adalah kenapa serikat buruh di Indonesia itu sangat sulit untuk melakukan terobosan-terobosan. Sehingga persentase dari total sekitar 41 juta pekerja formal di seluruh Indonesia yang berserikat itu tidak lebih dari 10%. Ada apa sebenarnya? Persoalannya karena dengan berserikat itu tidak memperlihatkan kehidupan akan menjadi lebih baik. Seringkali justru malah lebih menderita. Sudah ditarik cos tiap bulan iuran, ya, iurannya menguap entah kemana, tidak ada pendidikan, anggota disuruh demo, ada masalah pimpinan lepas tangan. Betul nggak? Betul. Nah, ini saya harap tidak terjadi di organisasi kita. Maka saudara-saudara, yang pertama saya juga katakan di peresmian 29 Februari kemarin, bahwa hal yang penting adalah kita harus menjadi organisasi pekerja yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang dihidupi dari iuran anggota. Boleh ada yang nyumbang? Boleh, tetapi harus hati-hati. Apakah ideologinya sama? Apakah tujuannya sama? Atau jangan-jangan nanti organisasi pekerja kita hanya dijadikan komoditi untuk proyek atau mendapatkan jabatan? Mau tepuk tangan silahkan. Setuju nggak? Setuju. Ini harus hati-hati. Saya lihat di luar negeri. Saya tanya, terakhir kemarin saya cerita dari Australia. Ketemu pimpinan konfederasinya perempuan. Ya, jadi di Australia hanya ada satu konfederasi. Afiliasinya jelas ke partai mana? Partai buruh di sana. Sehingga semua muatan-muatan yang penting untuk buruh itu dibawa oleh konfederasinya ke partai buruh, didesakkan kepada eksekutif dan legislatifnya. Harus masuk. Nah, itu di sana saya tanya, dari mana bisa berdiri? Dari mana organisasi ini bisa bergerak? Dari iuran anggota, saudara-saudara. Apakah ada sumbangan dari pemerintah? Mereka tidak bisa seenaknya menerima sumbangan dari pihak-pihak lain. Kalaupun ada bantuan, ya CSR perusahaannya untuk PUK, ya. Dan ini sudah berjalan di Panasonic, ya. Di Panasonic di Depok, di Jakarta itu pimpinannya saudara Joko, dan insya Allah nanti sebentar lagi kita berharap bulan Mei kita akan terbentuk konfederasi, ya. Setelah federasi, konfederasi yang melibatkan tidak hanya BUMN tapi sektor swasta. Insya Allah 10.000 dari 7 perusahaan, 10.000 buruh dari 7 perusahaan Panasonic akan bergabung ke dalam konfederasi kita. Di sana mereka berkembang dengan baik, punya rumah sakit sendiri, punya sekolah sendiri, punya BLK sendiri. Jadi bagaimana betul sekali tadi Pak Dwi katakan bahwa sebetulnya tripartit itu bisa terjadi dengan baik. Selama ini, selamat siang Pak. Pak Kirnoto, tepuk tangan buat Pak Kirnoto. Ini dari Kalindo 2, ya. Belum di PHK? Pensiun. PHK tapi kesepakatan. Nggak berani BK saya. Iya, betul. Takut dimainin di cerita wayangnya. Jadi sampai mana tadi ya? Oh ya, dari mana mereka bisa mendapatkan sebuah sistem yang baik di dalam perusahaan? Dari iuran dan juga dari perusahaan ternyata. Di sana relatif tidak ada gejolak. Bukan tidak boleh demo, boleh, itu hak konstitusional Anda. Silahkan, tetapi cerdas.
Kapan harus demo itu harus dihitung betul-betul. Jujur saja, saya sebagai juga wakil rakyat 7 tahun ya di Komisi 9, saya melihat ini bukan sebuah fenomena yang baik yang terjadi pada gerakan buruh kita. Orang berdemonstrasi disuruh mogok dan sebagainya, ribuan orang bahkan mogok nasional dijalankan, ya. Tetapi lihat, bahkan untuk merubah peraturan menteri pun tidak bisa. Lalu apa fungsinya demonstrasi sebesar itu? Apa fungsinya mogok sebesar itu? Selain kemudian banyak orang yang kena skors, kena peringatan, bahkan sebagian di PHK. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Maka saudara-saudara, saya bukan anti demo, saya bukan anti mogok. Kalau saudara lihat searching aja, itu saya bertahun-tahun sebelum jadi dewan, memang hobi saya demo. Itu udah hobi gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan saya berpolitik, saya belajar dari negara-negara lain, ternyata itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Ada jalan-jalan lain. Pendidikan di dalam sebuah serikat pekerja itu wajib hukumnya. Sehingga ketika kita akhirnya masuk pada demonstrasi atau mogok, bukan hanya pimpinannya yang tahu, anggota sampai lapisan terbawah itu tahu kenapa dia harus turun. Pada beberapa peristiwa, bahkan itu diwawancara di televisi, udah demo ya, rame diwawancara, kenapa Anda demo? Pengen upah naik. Kenapa alasannya pengen upah naik? Nggak tahu, saya pokoknya disuruh pimpinan saya, mampus dah. Ya. Jadi menurut saya ini tidak boleh terjadi. Tadi disampaikan ada beberapa keluhan. Ada teman-teman yang masih muda-muda, masih takut bicara. Ya, nanti kita harus ada training juga cara berbicara. Anda tidak perlu takut. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang pekerja selain kehilangan pekerjaannya dan kondisi kerja yang buruk. Sisanya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita sama-sama manusia. Jadi saudara-saudara, yang penting adalah berdikari dari sisi pendanaan. Lalu kemudian juga yang penting ini adalah jangan terbeli pimpinan-pimpinannya. Sekali pimpinan-pimpinannya terbeli, rontok semua mimpi kita itu. Rontok semua. Tidak mungkin kita membangun sebuah organisasi yang kuat dan bisa memperbaiki nasib pekerja. Kalau biasanya nih strateginya, kalau tidak terbeli, maka kemudian di union busting, dimutasi, di PHK dan sebagainya pimpinannya. Tapi jangan mundur, karena dua hal ini adalah musuh utama gerakan buruh: terbeli dan takut. Apa yang saudara takutkan? Saya tanya. Kita pernah bertemu ya, Bapak yang sepuh ini, dia bertahun-tahun di pelabuhan. Ya. Dari ini masih remaja loh. Pada zamannya. Berapa tahun maaf Bapak di pelabuhan? 25 tahun ya. Usia berapa Pak? 55 tahun saudara-saudara. Saya 34 tahun. 34 tahun. Ini bayangkan, di usia yang seperti ini, kita pertama kali ketemu di mana tuh waktu itu? Di Juanda. Di Juanda. Beliau datang dengan semangat. Ya, ini yang untuk yang muda-muda. Kalau yang Bapak seperti ini sudah usianya di atas setengah abad saja, masih bersemangat, maka Anda tidak perlu takut. Ya. Kenapa harus bergabung dalam organisasi, dalam serikat? Karena kita tidak mungkin melawan sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama. Jadi kalau saya tanya, takut Bu? Kenapa takut? Emang lu kaya? Enggak Bu. Ya, apa yang lu takutin? Udah miskin, status kontrak, outsourcing, takut. Bingung saya. Ini yang on siapa? Kayaknya si Oneng gak gitu-gitu amat. Jadi pertanyaan saya, apakah saudara takut di sini? Setelah berkumpul di sini, setelah kita membentuk federasi, yakin saya, intimidasi itu makin banyak. Pasti, tekanan itu makin banyak. Saudara mengejar-ngejar saya, Bu, ke Pelindo 3, digarap Bu Pelindo 3, ayo sekarang saya datang. Tapi saya tidak mungkin sendiri. Mbak Agatha di provinsi tidak bisa sendiri. Pak Armuji di kabupaten tidak bisa sendiri. Kepala dinas
Tenaga kerja tidak mungkin sendiri. Kuncinya ada di tangan pekerja itu sendiri. Jangan jadi PNS, penitip nasib sejati. Allah mengatakan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, iya. Tetapi saya katakan juga kemarin, yang kita perjuangkan ini adalah mengenai keadilan. Saya tanya pada saudara-saudara di sini, apakah itu hal yang benar? Benar atau tidak? Benar. Tadi status kerja di core business itu hal yang sebetulnya dalam hukum kita boleh nggak kontrak atau outsourcing? Berarti benar tidak yang diperjuangkan. Tapi ternyata kebenaran itu tidak turun dari langit. Kebenaran itu harus diperjuangkan supaya menjadi benar-benar. Dan itu nggak cukup dengan mengatakan hidup buruh, lawan, tidak cukup. Butuh strategi-strategi. Itulah gunanya berorganisasi, saudara-saudara. Jadi ini adalah masa yang tidak mudah bagi kita. Masa yang sulit, masuk kepada masyarakat ekonomi ASEAN. Pasar bebas. Saya datangi kemarin karena saya diundang langsung oleh pemerintah Australia. Bukan perjalanan dinas DPR. Saya ditemui dengan lembaga-lembaga penting di sana. Mereka katakan, Australia negara maju, penduduknya hanya 25 juta orang. Ya, negara yang cukup kaya. Mereka ikut pasar bebas. Tetapi untuk regulasi tertentu perlindungan pangannya, dan yang penting adalah untuk aturan ketenaga kerjaannya, mereka menolak mengikuti mekanisme pasar bebas. Urusan tenaga kerja itu kami proteksi sendiri karena ini tentang rakyat kami. Negara maju aja bisa begitu. Karena apa? Karena buruhnya kuat. Politisinya, senatornya, saya nonton persidangan-persidangannya. Mereka katakan, politisi di sini tidak ada yang berani main-main dengan nasib buruh. Kami di sini sepakat tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perbudakan terhadap pekerja. Bayangkan politisinya semua sepakat. Kenapa politisinya semua sepakat? Karena serikat buruhnya kuat. Pimpinan serikat buruhnya tidak bisa dibeli. Bisa tidak kita seperti itu? Mungkin tidak. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Nah, saudara-saudara, bayangkan, ini bukan hal yang mudah. Pasar bebas, saya ulangi terus nih di mana-mana. Masyarakat ekonomi ASEAN itu bukan cuma barang, jasa, dan modal yang masuk, tetapi tenaga kerja dari luar masuk. Kalau serikatnya tidak kuat, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kalau serikatnya main-main, tidak mampu mendorong politisi-politisinya untuk berpihak kepada mereka, nasib buruh ada di tangan buruh. Nasib buruh bukan di tangan wakil rakyat, bukan di tangan eksekutif. Nasib buruh ada di tangan buruh. Dan saudara harus ingat, tidak ada buruh yang kuat tanpa industri, tanpa perusahaan yang kuat. Dan tidak ada perusahaan yang kuat, industri yang kuat, tanpa buruh yang kuat. Ini adalah hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Sehingga ke depannya, ini menjadi PR penting kita. Saya tidak ingin mengajari Anda menjadi serikat yang lemah. Kita bisa berkompromi, ya. Tetapi untuk hal-hal prinsip, tidak boleh dikompromikan. Ini tolong dicatat untuk pimpinan-pimpinannya. Hal-hal prinsip yang menyangkut nasib buruh, nasib anggota, tidak boleh dikompromikan. Kompromi hal-hal yang lain bisa, tapi itu prinsip jangan dikompromikan. Ya. Jangan digadaikan nasib anggota hanya karena Anda ingin kaya. Jangan digadaikan nasib anggota hanya karena Anda ingin naik jabatan. Terkutuk orang-orang yang itu. Kami di FPPI kemarin sudah melakukan kebulatan tekad bersama. Kalau ada yang seperti itu, kita langsung pecat. Kalau kita ketahuan dan audit keuangan itu kita lakukan setahun sekali, bukan 5 tahun sekali. Audit oleh akuntan publik.
Karena tidak ada serikat sekarang yang diaudit secara transparan. Kemana itu iuran anggota? Kita tidak ingin disembunyikan. Dan kita akan naikkan di website kita nanti. Dan dananya itu dikemanakan? Dari tingkat PUK, kemudian tingkat cabang ya, kalau misalnya kayak gitu. Tingkat daerah, lalu tingkat federasinya, tingkat konfederasinya. Semua keuangan itu harus terbuka. Pakai akuntan publik, audit ya Nov ya. Ini menjadi penting. Kita harus memberikan contoh. Dan kenapa saya mulai, bukan tidak ada yang serikat atau pekerja dari sektor privat ingin mulai bergabung dengan kita. Ada banyak, BUMN lain juga ada. PT Pos sedang mulai akan bergabung bersama kita. Garuda juga. PT Pos itu ada di seluruh Indonesia. Dan kalau kita bisa bersama dengan serikat PT Pos, kita bisa masuk ke dewan-dewan pengupahan kota, kabupaten, dan provinsi. Ini penting sekali. Dan kenapa saya dimulai dengan pelabuhan? Kenapa saya ngotot di BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Di badan usaha milik negara ini, saudara-saudara, asetnya saya tanya, punya siapa? Punya rakyat. Ya, punya rakyat. Dan daulat rakyat terhadap aset negara yang disebutkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada negara untuk mengelolanya. Dalam hal ini pemerintah. Jadi sebetulnya BUMN ini harus menjadi contoh bagaimana sistem tata kelola dan ketenaga kerjaan dimulai dari BUMN. Kalau BUMN-nya hancur-hancuran, privat pasti akan hancur. Tapi kalau BUMN-nya rapi, pasti juga mereka tidak akan berani main-main. Upah ada yang di bawah upah minimum kota kabupaten, dan itu pidana. Jaminan sosial belum semuanya masuk di BUMN, dan itu sebetulnya pidana. Dan saudara-saudara, ini menjadi catatan penting. Dan saya selalu katakan, kemarin saya sampaikan di pertemuan di Pelindo 2, ini adalah BUMN, ini adalah aset punya rakyat. Jadi statusnya sama antara saya, Mbak Agatha, Pak Armuji, dengan para petinggi-petinggi di BUMN. Kita digaji oleh rakyat, bahkan Anda digaji oleh rakyat, sama. Ya. Jadi apapun status kerjanya, saudara-saudara, ini Anda jangan, kenapa saya katakan jangan takut. Kita ini sama-sama pegawai rakyat sebetulnya. Kita bukan pegawainya BOD, kita bukan pegawainya komisaris, bukan. Kita pegawainya rakyat. Kita ingin ada direksi yang baik, kita ingin ada komisaris yang baik, kita ingin ada menteri BUMN yang baik, supaya BUMN sebagai aset negara betul-betul menjadi alat negara yang memberikan kesejahteraan, bukan pada orang-orang tertentu menjadi sapi perah partai politik, menjadi sapi perah penguasa, tetapi BUMN sebagai alat negara untuk memperbaiki kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Sehingga Anda jangan berkecil hati. Apapun statusnya, mereka yang duduk dalam BUMN, termasuk di Pelindo, baik itu direktur utama, jajaran direksi, komisaris, ya, dan seluruhnya ke bawah, sampai yang statusnya kontrak outsourcing atau kontrak outsourcing dan ada harian lepas, itu kedudukannya sama, bukan pemilik modal. Artinya semuanya juga buruh. Direksi juga buruh, komisaris juga buruh. Jadi sama, tidak perlu ada yang ditakutkan. Ditekan tadi, ya biarin aja lah. Ya, kalau tidak ada tekanan juga kita di sini tidak mungkin lahir. Benar ya? Oh, pikirannya kotor. Kosong. Iya, kalau nggak ada tekanan di pelabuhan, nggak mungkin kita berkumpul hari ini maksudnya. Salah nih, kayak Surabaya. Mesum wajahnya. Jadi apakah takut? Takut tidak?
ekonomi, tetapi harus cerdas, militan, dan progresif. Jadi kayak kalau saya teriakan FPPI, Anda jawab cerdas, militan, progresif. Kita coba ya. FPPI. Cerdas, militan, progresif. Sekali lagi, FPPI. Cerdas, militan, progresif. Nah, mantap kan? Tepuk tangan buat kita semua. Jadi PR kita masih banyak. Sekali lagi saudara-saudara, ini bukan tentang nasib Anda sendiri. Saya bisa saja mulai dengan BUMN lain, tetapi saya dan Bang Jamal dan kawan-kawan lain sepakat mulai dengan pelabuhan. Karena pelabuhan ibarat mulut dalam anatomi manusia. Kalau mulutnya berantakan, tidak ada bagian tubuh yang sehat. Semua makanan keluar masuk lewat mulut. Masuk ya, keluar lewat mulut. Jadi Pak Yunanto cepat kalau soal keluar masuk. Jadi ini penting kita mulai dari pelabuhan. Di pelabuhan itu adalah simbol kedaulatan sebuah bangsa. Negara-negara maju itu rata-rata tidak mau menyewakan pelabuhannya, karena itu adalah simbol kedaulatan suatu bangsa. Di situ perekonomian sebuah negara dimulai. Dari pelabuhan sejarah Indonesia dimulai. Indonesia adalah negara maritim, bercita-cita menjadi poros maritim dunia. Sejak zaman leluhur kita, pelabuhan adalah kunci berdirinya negara ini. Dari dulu kedatangan orang, dari dulu kedatangan barang, itu lewat pelabuhan. Jadi pelabuhan adalah kunci apakah bisa negara ini maju secara ekonomi, secara peradaban atau tidak. Dari pelabuhan ini, dari Anda para pekerja pelabuhan ini, kita akan mulai, bisakah pekerja Indonesia menjadi pekerja yang cerdas, militan, dan progresif atau tidak. Dari pelabuhan ini kita letakkan tonggak sejarah bagaimana sebuah serikat pekerja dibangun serapi-rapinya, yang kedepannya cita-citanya bukan hanya memikirkan nasib dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan, memperbaiki nasib kaum pekerja seluruh Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya, para pekerja pelabuhan ini memulai sebuah catatan lembar sejarah penting dalam pergerakan buruh Indonesia. Pergerakan kita adalah pergerakan untuk menyelamatkan aset negara. Selamat bergabung, kita bersama-sama berpikir, berjuang, bergerak bersama untuk sesuatu yang bukan hal kecil. Kita harus punya mimpi yang besar. Ibu Mega katakan kemarin, jangan mimpi itu kecil, mimpi yang besar, sehingga kita punya target. Kalau tidak tercapai ya kita mimpi lagi. Tapi jangan nanggung-nanggung. Kalau Anda mimpi aja takut, gimana Anda mau merubah nasib Anda? Ya, dan saya harap Anda betul-betul menyampaikan hasil pertemuan ini kepada yang lain. Di Surabaya kira-kira berapa anggota kita? Baru 700. Kemarin di Priuk 4.000. 700 Surabaya 4.000. Tapi saya yakin nanti akan menjadi 10.000, 100.000, dan kita harus mencapai angka 1 juta sehingga konfederasi kita bisa mengusung orang-orang untuk masuk di lembaga-lembaga penting negara yang terkait dengan persoalan perburuhan. Saya menginginkan bukan hanya Anda sekedar jadi pegawai tetap. Saya ingin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan saya melihat anak-anak muda di sini, merekalah yang menjadi motor penggerak direksi-direksi di BUMN. Saya yakin bisa. Bisa. Kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Terima kasih. Saya boleh tutup doa belum? Tertindas. Dan dari wajah-wajah Anda semua, saya tahu Anda tertindas. Jadi kalau kita jangan ketawa, kita serius, gadis. Iya. Kalau nggak tertindas, nggak mungkin ngumpul di sini. Tertindih. Jadi
Jadi saya harap kita berdoa bersama. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Pesen aja. Haji Joko aja yang doa. Jadi saudara-saudara, ini kebiasaan saya dalam setiap pertemuan, bahwa sebagai manusia kita memiliki kekuatan. Sebagai manusia kita punya banyak rencana. Tetapi sebaik-baiknya pembuat rencana itu adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan doa yang sebaik-baiknya adalah doa orang-orang tertindas. Dan dari wajah-wajah Anda semua, saya tahu Anda tertindas. Jadi kalau kita jangan ketawa, ini serius, gadis. Iya. Kalau nggak tertindas nggak mungkin ngumpul di sini. Tertindih. Jadi saya harap kita berdoa bersama juga untuk mereka yang sedang berjuang. Perjuangan ini juga kita persembahkan untuk 30 pekerja Pelindo 2 yang sudah bertahun-tahun di PHK sepihak, dan kita sedang memperjuangkan agar mereka bisa kembali dipekerjakan, dan ini menjadi hal yang penting untuk memotivasi mentalitas gerakan pekerja pelabuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini ya Allah. Jangan jadikan kami manusia-manusia yang egois ya Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia yang berguna bagi manusia lain ya Allah. Ya Allah, jangan persulit jalan perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kuatkanlah hati, jiwa, pikiran, dan perasaan kami ya Allah. Satukanlah hati, jiwa, pikiran, dan perasaan kami dalam perjuangan yang sama ya Allah. Dan tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran. Dan tunjukkanlah yang zolim itu zolim, dan berikan kekuatan kepada kami untuk terus melawan kezoliman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami ya Allah, agar mereka menjadi pemimpin yang amanah. Ya Allah, pertahankanlah, langgengkanlah kekuasaan yang berguna bagi penegakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tapi jangan Kau beri lama kekuasaan yang hanya membuat rakyat menderita ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Kuatkan perjuangan ini ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Tetaplah bersama perjuangan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Kuatkan perjuangan ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Satukanlah dirimu semua. Silakan bergandengan tangan dengan teman-teman di sebelahnya. Satukanlah dirimu semua, seluruh rakyat senasib serasa, susah senang dirasa sama, bangun segera. Silakan bangun Pak. Angkat tangannya. Berai jemarimu. Kepalkanlah dan jadikan tinju. Bara luka jadikan palu. Untuk pukul lawan tak perlu meragu. Pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang. Ganti buruh berjuang. Pasti menang,
Jangan mau ditindas, jangan mau dijajah jiwa dan pikiran kita. Untuk hari esok yang lebih baik. Pasti menang. Pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang. Lebih keras, buruh berjuang. Pasti menang, harus menang. Buruh berjuang. Rakyat merdeka. Pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya mencintai Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rike Diah Pitaloka selaku Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia atau FPPI. Acara yang terakhir adalah pengukuhan FPPI untuk wilayah Jawa Timur. Jadi untuk Ketua Umum SPTPS, Sekretaris Serikat Pekerja TPS dan Bendara kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian Ketua Sekretaris Bendara dari Serikat Pekerja Pelindo 3 dan Serikat Buruh Pelindo 3 juga kami minta untuk maju ke depan. Selanjutnya akan yang ini. Oh iya. Sebelum itu ada kado yang sangat istimewa dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Ini juga peresmian atau pengesahan secara badan hukum. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Silakan maju siapa aja, Bang? Ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris saja yang wakil. SPP ini dulu SPP 3. Serikat Pekerja Pelindo 3. Ya. Kita akan silakan Bapak untuk menyerahkan Pak Kadis didampingi oleh Pak Armuji. Maju. Juga Bu Agatha silakan. Ini maju juga Nova. Ini Jalan simbolik. pencatatan ini tidak gampang, tetapi Anda tahu ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau kita yakin bisa, kita pasti bisa. Dan kita beri aplaus dan beribu terima kasih untuk Kadis Makasih. Silakan Pak untuk diserahkan. Dokumentasi tolong.